Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di antara sekian banyak hambanya, di antara sekian banyak makhluk hidup yang ada di alam ini, kita masih terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang dikaruniakan nikmat yang teramat mulia, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan alhamdulillah, kenikmatan tersebut dalam kesempatan siang hari ini dapat kita ejawantahkan dalam bentuk penunaian ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan Jumat kita kali ini sebagai Jumat terbaik yang pernah kita lalui dari sekian banyak Jumat-Jumat yang telah kita lalui dalam hidup kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita telah berada tepatnya di tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriah. Artinya kita telah berada dalam penghujung sebuah bulan yang mana setelah bulan ini berlalu kita akanlah sampai pada bulan yang kita nanti-nanti dalam perputaran tahun. Setelah bulan Sya'ban kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Dalam hitungan jam, bisa jadi dalam hitungan hari, nanti setelah ba'da sholat maghrib, pemerintah akan mengumumkan hasil dari sidang isbat penentuan awal Ramadan 1446 Hijriah. Ramadan telah berada di depan mata kita. Rasa-rasanya jauh-jauh hari, bahkan Ramadan masih jauh ketika kita telah menginjakkan kaki di bulan Rajab.
kita diajarkan untuk senantiasa memanjatkan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk dilimpahkan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan puncaknya kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan usia ini, disampaikan kita untuk dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Lantas pertanyaannya adalah, kalaulah jauh-jauh hari kita sudah meminta untuk dijumpakan kita dengan bulan Ramadan, pertanyaannya yang mari kita tanyakan pada setiap kita adalah, apa yang Anda persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan ini? Ramadan telah berada di depan mata. Rasa-rasanya persiapan tidaklah cukup hanya hari ini kita lakukan. Harusnya jauh-jauh hari. Ramadan belum sampai, Ramadan belum tampak, namun rasanya kita harus mempersiapkan. Tak cukup hanya kita meminta untuk disampaikan, lantas tidak ada persiapan pada diri kita. Tak cukup esok Ramadan kalaulah sampai, kita mempersiapkan hari ini. Harusnya jauh-jauh hari kita menata diri kita, kita persiapkan diri kita agar apa? Ramadan datang, kita sambut sebagai tamu terbaik dan kita jadikan ia sebagai hadiah terbaik dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat ini, khatib mencatat setidaknya ada 3 hal besar yang harus kita persiapkan, yang harus senantiasa kita pupuk, kita evaluasi, kita perbaiki dalam setiap aktivitas kehidupan kita, khususnya pada saat kita akan menyambut bulan Ramadan. Persiapan yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Apa persiapan ruhiyah? Persiapan ruhiyah adalah persiapan yang mana itu keterkaitannya dengan hati sanubari kita. Hanya kita yang tahu isi di dalam hati kita ini. Orang lain tak tahu. Wajah bisa jadi menggambarkan kita bergembira, namun hati belum tentu ia bergembira. Hanya kita yang tahu. Hati sanubari kita ini hanya kita yang tahu. Persiapan ruhiyah adalah persiapan yang mana kita songsong, kita sambut Ramadan dengan hati. Yang pertama adalah bagaimana kita menata hati ini dalam berurusan dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dengannya selama kita hidup ini, rasa-rasanya 11 bulan banyak dosa, khilaf salah dalam segala aktivitas kita, mulut kita, pendengaran kita, penglihatan kita, otak kita, hati kita, salah khilaf salah. Urusan kita dengan Sang Pencipta, memohon ampunanlah padanya selama ruh masih bersemayam dalam jasad kita, selama nafas masih berhembus dalam diri kita ini. Selama itulah Allah bukakan ampunan pada setiap kita. Allah mencintai hambanya, siapapun di antara kita yang memohon ampunan padanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hambanya yang senantiasa mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Allah Maha Pengampun. Allah mencintai setiap hambanya yang memohon ampunan padanya. Urusan kita dengan Allah, rasanya tugas kita untuk bersimpuh, bertaubat, taubatan nasuha, memohon ampunan padanya. Dan Allah akan mengampuni selama kita bertaubat dengan sungguh-sungguh padanya. Namun ada urusan kita dengan sesama manusia. Kita hidup dalam kehidupan ini, kita berinteraksi, kita saling berhubungan. Ada salah khilaf, bisa jadi itu terjadi. Ucapan yang menggores hati, tindakan yang menyakiti sesama, pun beberapa hal lain yang rasanya tak kita sadari. Tidak enak bagi orang-orang di sekeliling kita. Saat inilah waktunya. Sebelum kita masuk Ramadan, panjangkan tangan kita, buka hati kita, mintaanlah maaf pada orang-orang yang pernah kita sakiti. Kalaulah ada di antara kita yang merasa tersakiti, maka bukakanlah hatinya, bukakanlah pintu maafnya. Kalau ada di antara kita yang rasanya pernah menggoreskan rasa sakit pada sesama, panjangkanlah tangan kita, salinglah memaafkan saat kita akan hendak memasuki bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban, kita kenal ada salah satu malam yang kita kenal sebagai malam nisfu Sya'ban, yaitu malam ke-15 dari bulan Sya'ban. 15 hari sebelum masuk bulan Ramadan, kita disampaikan, kita diajarkan di dalamnya. Di malam tersebut,
Allah memiliki perhatian khusus kepada setiap hambanya. Fayaghfiru li jami'i khalqih. Allah ampunkan seluruh hamba-hambanya yang memohon ampunan saat itu. Illa, ada dua orang. Illa, kecuali dua orang ini yang tidak akan mendapatkan ampunan. Yang pertama, limusyrikin, orang yang mensekutukan Allah. Yang kedua, au musahinin, yaitu orang yang di dalam hatinya masih ada rasa dendam, yang di dalam hatinya masih belum memaafkan, yang di dalam hatinya ada rasa untuk memutus silaturahmi dengan sesama. Dan saat ini kita dekat dengan bulan Ramadan, waktu masih ada, panjangkan tangan kita dengan sesama kita, bukakan pintu maaf, bukakan pintu persaudaraan. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasaffahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Kalaulah dua orang mukmin berjumpa, berjabat tangan ia, Allah ampunkan dosa keduanya qabla ayyatafarraqa, sampai dengan sebelum ia berpisah. Artinya kesempatan ini masih ada. Mari kita tata hati kita dengan Sang Pencipta, bertaubat padanya, dan kita saling memaafkan antar sesama manusia. Setelah itu kita buka hati kita dengan penuh rasa riang gembira. Datang Ramadan, tamu mulia di hadapan kita. Man faraha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa bergembira, senang hatinya, bahagia rasanya menyambut datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu ala niran. Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Oleh karena itu, persiapan yang pertama yang harus kita pupuk adalah selesaikan urusan kita dengan Sang Pencipta dengan memohon ampunan padanya. Bukakan pintu maaf dengan sesama dan lapangkanlah hati kita. Sambutlah Ramadan itu dengan penuh rasa cinta, bahagia, bergembira. Kita niatkan dengan tekad yang tinggi untuk menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Persiapan yang kedua adalah persiapan amaliyah. Persiapan amaliyah rasanya harus kita tata. Apa yang akan kita lakukan selama Ramadan? Apa Ramadan itu? Jangan-jangan kita menjadikan Ramadan biasa saja. Tidak ada hal yang istimewa. Tidak ada amalan yang spesial di dalamnya. Padahal Ramadan adalah bulan yang kita nanti-nanti. Kita damba-damba untuk berjumpa dengannya. Kalaulah tidak ada persiapan amaliyah di dalamnya, rasanya Ramadan itu akan berlalu begitu saja. Ramadan hanya sebatas seremoninya, tak ada persiapan, tak ada amal istimewa, tak ada hal-hal yang rasanya kita spesialkan di dalamnya. Ramadan asal katanya romdo, artinya panas. Karena memang di bulan Ramadan di siang hari, rasanya tenggorokan ini panas luar biasa. Tak ada setetes pun air yang mengalir, tak ada seteguk air apalagi, panas luar biasa. Namun ada makna lain di balik itu. Ramadan umpama kita menggali sebuah tanah, kita gali secara mendalam dan kita temukan besi di dalamnya. Besi itu penuh dengan karat. Kita ambil besi itu dengan karat-karat yang ada di dalamnya. Kemudian ada api yang bergejolak merah, panas luar biasa. Kita masukkan besi itu ke dalam api itu. Kemudian besi memanas, memerah. Dan kita ambil besi itu, kita hentakkan dalam tanah. Apa yang terjadi? Maka karat-karat yang ada pada besi itu pun akan berguguran, hilang dalam besi itu. Begitulah umpamanya Ramadan untuk kita. Kita ini badannya penuh dengan karat. 11 bulan kita lalui, mata kita penuh dengan karat, telinga kita penuh dengan karat, mulut kita penuh dengan karat, hati kita, otak kita, tindakan kita, semua penuh dengan karat perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan selama 11 bulan ini. Datang kesempatan bagi kita, Ramadan di depan kita. Waktunya kita meleburkan badan kita. Kita hilangkan karat-karat itu dalam badan kita itu. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa ia berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh tekad, semata-mata mengharapkan ridha Allah, sungguh-sungguh dengan penuh cinta, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu persiapan yang kedua, persiapan amaliyah harus kita lakukan, harus kita persiapkan sehingga Ramadan tidaklah berlalu begitu saja. Dan yang terakhir, persiapan yang harus kita lakukan adalah persiapan ilmiah. Ilmu. Perlu kita menunaikan ibadah dengan ilmu. Kita harus mempelajari, kita harus ada guru, kita harus mengikuti orang-orang yang telah mengajarkan guru-guru kita. Guru-guru kita ikuti. Kita
belajar darinya, pelajari Ramadan itu, ambil ilmunya, sehingga kita dapat memetik hikmahnya, apa yang ada di dalam Ramadan itu. Jangan sampai Ramadan berlalu, kita tidak tahu ilmunya, sehingga kita tidak dapat memanfaatkan itu. Ramadan tentu setiap tahun akan datang, silih berganti. Jangan jadikan Ramadan itu hanya sebatas euforia. Ciri Ramadan salah satunya paling mudah adalah masjid-masjid, musolah-musolah ramai luar biasa. Namun jangan sampai ketika Ramadan itu berlalu, semua yang terjadi di bulan Ramadan itu pun berlalu. Begitupun amal-amal yang kita lakukan di dalamnya pun berlalu dengan berlalunya Ramadan. Oleh karena itu, 3 persiapan ini harus menjadi persiapan yang kita tata sampai hari ini. Jangan sampai Ramadan hadir, kita tidak mempersiapkan dengan persiapan terbaik dalam setiap kita. Dan jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa adanya bekas yang tertanam dalam diri kita. Ramadan masih akan datang dalam setiap tahun ila yaumil qiyamah. Pertanyaannya, kalaulah Ramadan itu datang nanti, apakah kita masih ada di dalamnya? Mari renungkanlah hal ini, semoga dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua. Dan senantiasa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan pada kita. Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan. Allah dapat jadikan diri kita sebagai insan yang bertakwa di akhir Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas shalihin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin fi kulli waqtin fi kulli zaman wal makanin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al khala' wal bala' wal waba' wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة وشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.